Halo flower semuanya, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, dalam video ini saya mau membahas tentang terminologi atau istilah-istilah dalam merajut. Tidak bisa dipungkiri sebagai perajut pemula itu kadang suka bingung ya dengan istilah-istilah merajut. Jadi ada yang namanya hook, ada yang namanya shaft, ada yang chain, double crochet. Apa itu? Semuanya pasti akan membuat teman-teman bingung. Nah, di video kali ini saya mau membantu teman-teman untuk sedikit lebih memahami istilah-istilah dalam merajut. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Yang pertama kita bahas adalah hakpen. Hakpen bisa juga disebut dengan hook atau crochet hook, itu merupakan alat bantu dalam merajut. Dan hakpen itu ada berbagai macam jenis ya teman-teman. Jadi bisa dibuat dari aluminium, bisa juga dari kayu, bisa juga dari bambu. Jadi macam-macam sekali. Nah, contohnya di sini itu bagian kepala ini akan disebut point ya. Kemudian di bagian leher disebut throat. Kemudian di ujung kaitnya ini kita akan sebut dengan groove. Dan kemudian bagian ini disebut dengan shaft. Ini untuk menentukan diameter jarum, ya. Kemudian di bagian sini ini disebut dengan thumb rest. Dan di bagian bawahnya itu akan disebut dengan handle. Oke, ini adalah berbagai istilah dalam menyebut anatomi hakpen. Seperti ini ya teman-teman. Next kita akan lanjut mulai dengan membuat slip knot. Oke, untuk membuat slip knot kita harus membuat simpul seperti ini. Jadi slip knot ini adalah simpul yang tidak mati ya teman-teman. Jadi kalau ditarik satu sisi dia akan copot dengan mudah. Kurang lebih seperti ini caranya, dibikin simpul kemudian dimasukkan ke dalam loop tadi. Dan yang satu bagiannya ditarik hingga menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau mau yang rapat banget atau mau yang agak loose untuk yang pertama kali. Ini adalah simpul yang biasa digunakan di knit juga ya. Selanjutnya masuk ke basic stitches. Di sini ada dengan chain. Ya, chain itu adalah rantai atau tusuk rantai. Ini seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal bikin tusuknya aja, diambil kemudian dibawa keluar ke loopnya. Ini juga merupakan foundation ya. Jadi kalau misalnya mau merajut pasti harus membuat tusuk rantai seperti ini. Kemudian kita masuk ke single crochet. Nah, sebelumnya saya pernah bikin video ya tentang single crochet ini. Jadi teman-teman kalau ingin tahu lebih detail gitu ya, lebih perlahan dan lebih jelas, teman-teman bisa cek di video tersebut ya. Single crochet ini juga sesuatu yang penting ya dan sering sekali digunakan biasanya untuk membuat amigurumi. Bisa juga untuk membuat taplak meja, topi, sepatu bayi, seperti itu juga bisa. Dan hasil dari single crochet itu cenderung lebih rapet ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih rapi gitu, kecil-kecil, lebih bagus menggunakan single crochet seperti ini. Selanjutnya ada half double crochet. Jadi ini adalah sebenarnya awalnya seperti double crochet, tapi bedanya dia adalah langsung ditarik ya. Jadi seperti ini masuk 3, kemudian ambil 1 langsung keluar semuanya. Dan dia ini ukurannya lebih pendek sedikit dari double crochet. Bisa juga jadi pilihan kalau teman-teman mau bikin baju atau taplak, topi seperti itu ya. Jadi nggak terlalu sekecil-kecil single crochet, bisa pakai ini. Lanjut kita ke double crochet. Seperti single crochet, saya pernah membuat video tentang how to untuk membuat double crochet ya. Jadi bisa teman-teman cek di video tersebut. Kalau double crochet ini biasanya saya sering makainya itu untuk membuat baju atau produk-produk wearable karena dia kan tinggi-tinggi ya. Jadi bisa lebih nyaman gitu dipakainya. Maksudnya rajutannya itu lebih longgar dan dia nggak serapat single crochet, otomatis projectnya akan membantu lebih cepat selesai, seperti itu. Next kita ke treble. Kalau treble ini biasanya saya sering melihat di pola-pola yang bikin-bikin seperti bunga atau aplikasi yang bertumpuk-tumpuk seperti popcorn seperti itu ya. Jadi dia tinggi banget dan dia bisa dikumpulin jadi satu supaya membentuk sesuatu yang bulat-bulat seperti itu.
Nah, mungkin nanti next video akan saya bahas lebih lanjut ya contoh-contoh polanya yang menggunakan jahitan treble seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya jadinya teman-teman. Dia agak tinggi, lebih tinggi dari double crochet dan dia lebih kelihatan jarang-jarang seperti itu. Lanjut ada double treble. Jadi ini double treble kita putar sampai 3 kali. Kemudian kita kasih jeda 3 chain dan baru kita membuat sama seperti stepnya seperti double crochet dan treble, tapi ini dia lebih tinggi lagi. Sama seperti treble, biasanya pola-pola seperti ini banyak digunakan untuk membuat aplikasi ya seperti bunga atau tusukan-tusukan variatif kayak gitu. Nanti nextnya akan saya bahas lebih lanjut dan saya akan kasih tahu contoh-contoh pola yang menggunakan tusuk seperti ini. Dan bagi teman-teman pemula harus hati-hati jika membuat double treble ini, jangan sampai slip ya, jangan sampai copot putaran-putarannya dan jangan sampai terlewat untuk mengambil setiap loopnya. Kemudian ada slip stitch. Slip stitch itu tusuk yang dia langsung dimasukkan dan langsung diambil, jadi tidak perlu diputar lagi. Ini biasanya untuk nutup ya teman-teman, jadi ini semacam finishing lah kalau saya bilang finishing, atau dia mau menambah ketebalan tapi dia tidak membutuhkan yang terlalu tinggi, jadi untuk merapi-rapikan saja. Dan bisa juga slip stitch ini digunakan untuk menggabungkan dua rajutan biasanya ya, untuk menggabungkan baju. Kemudian ada magic ring atau magic circle. Nah, di sini juga saya pernah membuat video lebih detail tentang caranya. Teman-teman bisa langsung cek juga di video itu. Kalau di sini saya memberikan contoh ini membuat magic ring dengan cara yang pakem ya. Jadi seperti ini dibikin buletan dulu, kemudian kita rajut single crochet sekelilingnya. Kalau teman-teman mau membuat dengan cara yang tidak pakem, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Magic ring ini juga basic yang sangat penting ya, jadi bisa buat untuk bulat, untuk topi, untuk amigurumi terutama. Jadi sesuatu yang berbentuk bulat, jadi dia bervolume seperti itu. Awalnya pasti membuat dari magic ring seperti ini. Sekarang kita masuk ke decreasing stitches ya. Ini ada single crochet, two together. Jadi ini kita masuk ke tusukan-tusukan untuk mengurangi jumlah tusukan. Jadi seperti ini ya, single crochet kita bikin 2 single crochet, tapi atasnya kemudian baru diambil dan dijadikan satu. Kita bikin lagi, kita masukkan ke loopnya, masuk, ambil satu, tahan, masuk lagi, ambil satu, kemudian putar dan keluarkan dua-duanya. Kemudian sama seperti sebelumnya, kalau yang ini double crochet two together. Jadi ini sama tapi kita bikin double crochet. Seperti ini, tahan, kemudian bikin lagi double crochet. Satu lagi. Setelah itu, ambil satu, baru dikeluarkan dua-duanya. Jadi decreasing ini fungsinya untuk mengurangi jumlah tusukan ya. Jadi untuk kalau di baju atau di amigurumi, dia pengurangannya menggunakan tusuk-tusuk seperti ini, decreasing stitches. Dan ini nggak hanya 2 stitches aja ya, bisa sampai 3 bahkan 4, bahkan lebih. Setelah itu kita akan masuk ke increasing stitches. Kalau increasing itu kebalikannya, seperti ini, single crochet increasing. Jadi dalam satu loop kita akan membuat 2 single crochet, seperti ini ya. Nah, masuk tadi sudah bikin 1 single crochet, kita masuk ke loop yang sama untuk membuat 1 single crochet lagi. Jadi kalau ini gunanya dia menambah jumlah tusukan. Biasanya untuk membuat bubble stitch atau popcorn stitch itu bisa menggunakan ini. Tidak terbatas hanya 2, bisa 3, bisa 4, bahkan 5 atau lebih. Jadi sebenarnya variasi tusuk ya di dalam merajut itu tidak terbatas dan dia ada aja variasinya macam-macam. Sekarang kita yang double crochet increase, sama kita bikin double crochet di dalam satu loop yang sama. Seperti ini ya, kita ambil, sudah jadi double crochet, kita buat lagi dan kita masukkan ke loop yang sama.
hasilnya dia akan lebih banyak tusukannya dibanding yang chain yang di bawahnya. Jadi misalnya kalau tadinya kita bikin ada 4 chains, kita bikin increasing seperti ini akan berubah menjadi 8 chains karena masing-masing diisi 2 tusukan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya di sini. Jadi sama ya, kalau tusuk increasing itu dia memang untuk menambah jumlahnya, jadi otomatis dia akan lebih curve, atau bisa juga untuk bikin yang sesuatu yang curly, rambut-rambut seperti itu bisa pakai ini. Tanda segitiga polos berarti mulai dan tanda segitiga penuh berarti selesai. Nah, itu tadi berbagai istilah yang bakal teman-teman temui ketika merajut. Semoga memberi pencerahan ya. Bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, support terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan. Channel ini akan selalu berusaha memberikan informasi kepada teman-teman yang ingin mulai merajut. Jadi, jangan ragu untuk memulai dan jangan berhenti berkarya. Ketemu lagi dengan saya di video berikutnya. Sampai jumpa.